Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayana Trisha Ramadhani dari jurusan 11 TJKT 2 dari SMKN 5 Batam. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial konfigurasi DNS, FTP, file, web server, dan database server, serta konfigurasi mail server. Sebelum itu, yang diperlukan pertama aplikasi VirtualBox. Kita masuk ke aplikasi VirtualBox. Selanjutnya kita menggunakan Debian. Di sini saya sudah melakukan instalasi pada Debian, jadi kita tinggal melakukan start. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah, selanjutnya kita login sebagai root dan masukkan password yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya, mari kita buka Jobsit karena saya akan membuat tutorial sambil melihat Jobsit ya teman-teman. Langkah pertama, kita masuk ke perintah nano /etc networking interface. Nah, di bagian sini kita buat seperti ini. Untuk addressnya sesuai dengan IP yang sudah ditentukan. Di sana saya menggunakan IP 200.100.1/28 yaitu absen saya. Selanjutnya kita akan Netmask-nya sesuai dengan kelas IP 25. sini passwordnya kita ganti menjadi static. Untuk yang kedua, addressnya masih sama, namun di bagian belakangnya saya menggunakan angka di atas absen saya. Karena ketentuannya seperti itu. Pastikan dulu apakah konfigurasinya sudah benar. Sorry, bukan static. Net static. Net static. Jika data sudah benar, kita ketikkan Ctrl X, Y, Enter. Masuk ke perintah berikutnya, Service Networking. Berhasil, lanjut masuk ke if config. Jika sudah, ketikkan apt-get install Windows 9. Yes. Nah, di sini kita diminta mengganti DVD di binary 1. Kita beri mesin, setting, di bagian storage. Di sini kita choose file, lalu ganti menjadi DVD 1. Tambahkan maksudnya. Sudah berhasil, lanjut ke perintah berikutnya. Masuk ke perintah nano dc bin di bagian sini kita diminta melakukan konfigurasi seperti ini. Kita beri ke bawah. Pastikan tidak ada typo ataupun kesalahan dalam penulisan ya teman-teman. Type Kita cek apakah ada master kesalahan ketik ataupun typo.
kita lakukan service network restart. Service restart. Jika sudah oke, kita lakukan pengecekan di if config. Kita ketik if. Sini sudah ada ya inet akhir ADDN 200 100 139. Langkah selanjutnya kita akan menginstal bind 9 dengan cara apt dan AUY. Lalu kita diminta untuk mengisi DVD 1. Kita pergi ke machine settings, lalu kita pergi ke storage, lalu yang di bagian empty ini kita klik, di bagian yang di kayak CD ini kita klik aja, lalu kita cari DVD 1-nya, lalu kita enter. Oke. Lalu kita masuk ke directory bind dengan cara slash Nah, sudah di bagian zone pertama kita ketikkan nama kita, zone kedua kita ketikkan nama kedua kita, dan yang terakhir kita ketikkan 1.100.200 in ADDR ARPA. Kita cek apakah ada yang typo ataupun tidak. ini diganti kan? Dihapuskan. Ditambah. Jika tidak ada, Kita akan tambah kali kita bisa lanjut. Kita tambah di sini zone. Karena dirasa sudah benar, maka selanjutnya kita lanjut dengan ketikan Ctrl X, Y, Enter, masuk ke perintah selanjutnya cd/etc/bin. Lalu ketik cp db lokal db nama pertama kita, Slash lanjut nama kedua kita, terakhir cp db127 db200. Nah, juga sudah masuk ke perintah nano db nama pertama kita. Di sini kita melakukan konfigurasi seperti ini. type master juga. Lalu yang di filenya juga. Di bagian sini, bagian kedua kita masukkan IP pertama kita, yaitu 200.101.2. Selanjutnya yang di bagian zone kedua ini kita ubah namanya menjadi nama kedua kita. Saya menggunakan nama belakang saya ilasa.or.id. Lalu di sini DB-nya kita rubah juga. Nah, sudah selesai. Di sini diisi dengan menggunakan nama pertama kita, karena kita masuk ke nano db Rean nama pertama saya. Sorry, di sini Selanjutnya masuk ke sebelumnya kita Ctrl X, Y, Enter untuk menyimpan. Lanjut kita masuk ke nano db Nanda atau nama kedua kita. Di sini kita konfigurasikan dengan mengetikkan
receiver.com-nya menjadi kita ubah menjadi nanda.or.id. terus titik Setiap di bagian localhost kita ketikkan nama kita, sedangkan tuh di bagian sini kita ketikkan IP kita. Dan di sini berisi IP kedua 1.2. setelah itu kita lakukan pengecekan apakah ada info atau salah ketik. Jangan lupa tambahkan www dan f2p. Jika dirasa sudah benar, maka kita bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya, yaitu nano db.200. Bagian sini sedikit berbeda dibandingkan konfigurasi sebelumnya, karena di sini untuk memasukkan kedua nama ya teman-teman. Kita keluar dari direktori lalu kita masuk ke cd/c/lalu enter. Jangan lupa diubah di bagian sini menjadi angka akhir dari IP kita, yaitu yang pertama 2828, selanjutnya terakhir 2929. Zona pertama itu ditanya kita tambah menjadi sisa. Lalu enter. Lalu yang kedua ini kita ganti jadi bahasa. Masukkan www. Berubah menjadi 200. Dan lokalnya juga dirubah. Di sini juga berfungsi agar saat kita membuat web, nama kita terbaca. Karena kita akan membuat web menggunakan nama kita. Ini terakhir Selanjutnya kita akan masuk ke dicek terlebih dahulu apakah sudah benar. Jika sudah, Ctrl X kembali lalu enter. Lanjut selanjutnya kita masuk ke perintah di bagian nano localhost juga. di sini kita tulis konfigurasi sini, search nama kita yang pertama, lalu di bagian sini kita ketikkan ulang saja IP pertama kita agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, nama kedua kita, saya menggunakan nama tangan saya. Masukkan IP kedua. Jika sudah, Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita lakukan service. Bin 9, kita lakukan restart ya teman-teman. Berhasil. Jika berhasil, maka kita bisa lanjut ke perintah nslookup. Di sini untuk mengecek apakah konfigurasi kita berhasil. Lanjut yang kedua. Di bagian sini sepertinya ada yang salah di bagian nanda. Begitu kita lakukan cek terlebih dahulu, cek kembali di bagian sini. Jika sudah, kita keluar. Kita lihat apakah ada yang typo. Direktori selanjutnya yaitu biasa. Lalu enter, kita rubah seperti tadi.
lanjutkan terlebih dahulu bagian IP. Berhasil. Kalau gitu, kalau di bagian nandanya masih file atau gagal, kita cari terlebih dahulu kesalahannya ya teman-teman. Coba kita ke perintah ini. Dan di sini sudah selesai. Tadi yang di database event sepertinya ada yang salah, jadi kita masuk kembali. Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Kita scroll ke atas dengan cara panah ke atas, Enter. Nah, di Sudah bagian betul. Kita cek kembali kita ganti menjadi huruf A besar. di bagian sini. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke DB 200. Di bagian localhost ini agak berbeda. Kita rubah menjadi zipper.com. Yang sebelahnya juga. Nah, sudah ketemu teman-teman apa permasalahannya di bagian konfigurasi nano etcs. Nano/etc/bin nameconf. Di sini di bagian binnya harusnya saya menggunakan slice, bukan titik ya teman-teman. Nah, kita tinggal Ctrl X, Y, Enter. Lanjut kita masuk ke ls lookup layer. Terlebih dahulu kita lakukan Ini kita rubah menjadi service. yang pertama, yang terakhir, angka terakhir dari kita yaitu 39 IP saya. Lalu Ctrl V, Ctrl U, Ctrl U. Di sini rubah menjadi sudah berhasil. Selanjutnya kita ganti. maka kita bisa lanjut ke perintah berikutnya. Kita diminta untuk ganti menjadi DVD 2. Pergi lagi ke mesin setting. Lalu kita lakukan Di sini kita tambahkan dengan cara choose file. Masukkan DVD 2, klik OK. Lalu ketikkan perintah. jika sudah kita lalu kita akan masuk ke Ada tulisan file, kita coba kembali. Masukkan kembali. Iya diganti. Tambahin. dihapuskan ya. Hapus aja. Nah, di bagian sini kita akan hapus semua. Oke, lanjut lagi. Lalu kita akan tambahkan Sudah berhasil, sudah masuk, maka kita bisa lanjut ke perintah apt cdrum n. Lanjut ke konfigurasi berikutnya, konfigurasi FTP server. Ketika perintah get install klik Y, enter. Kita diminta mengganti DVD menjadi DVD binary 1. selanjutnya kita akan merestart konfigurasi Seperti langkah sebelumnya, kita choose file, masukkan DVD 1. Nah, kemudian diminta kembali masukkan DVD binary 2. jika sudah Maka kita ganti. Oke, kita lakukan pengecekan pada zipper.com lalu iliasa.id lalu dengan ID kita juga. Di bagian sini jika sudah tanda merah standalone, kita tinggal enter. Enter. Nah, di sini sudah ada Lanjut ID-nya masuk ke perintah dan namanya. nano Selanjutnya kita ke TC. iliasa.
Prof TVD. lalu ke IP Di bagian sini, di bagian server name, kita diminta mengganti dari Debian menjadi nama kita, 9 ada, lalu 4 nama utama kita. Oke, sudah, kita pergi ke bagian paling kita bawah. masuk ke mesin lalu settings, kita akan ganti DVD-nya menjadi DVD Lalu 2. ketikkan Lalu oke, kita ketik di sini anon apt slash file ftp tutup kurung lalu selanjutnya apt admin add enter. Repeat this process. mouse minus Nah, sini sudah terbaca ya. CD-ROM, Debian, GNU, Linux 7, official AMD 64, DVD, binary 2. Selanjutnya kita cek apakah ada yang typo. Kita harus perhatikan benar-benar apakah penulisan kita benar serta besar dan kecilnya suatu huruf ya teman-teman. FTP user admin anonymous jika dirasa sudah benar, kita ketikkan Ctrl X Y enter. Lalu kita bisa lanjut ke perintah berikutnya. CD file FTP file 1, file 2, dan file 3. Jangan sampai ada yang terlewat ya. User md slash. selanjutnya kita akan masuk ke Lalu kita akan membuat password. Masukkan password yang mudah diingat saja ya teman-teman. Berhasil, successful. Pro, FTP Pro, Selanjutnya kita akan melakukan restart. Kita akan melakukan restart Prof TPD. FTP lalu enter, lalu Y, lalu kita diminta untuk mengganti ke DVD 1. Oke, sudah tertulis oke, berarti berhasil. Maka kita bisa lanjut ke perintah berikutnya, apt-get install Y. Di sini diminta mengganti DVD binary 1 storage. Lalu di sini kita enter. Kita akan masuk ke dalam file directory Pro FTP dengan cara Kita tunggu. FTP. Sudah, lanjut nano slash etc c2 status available default. Sorry, di sini ada kesalahan ketik. Bagian sini kita diminta menambahkan server name dan server alias serta di bagian webmaster kita ganti di localhost menjadi nama kita. Server di bagian servernya ada Debian. Kita rubah menjadi nama kita. Lalu kita Ingat, perhatikan huruf besar dan kecilnya ya teman-teman. Jangan sampai salah.
Kalau salah, maka dia tidak akan terbaca. Jika sudah diganti, kita akan pergi ke paling bawah. Lalu kita enter, kita akan Kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah ataupun typo. konfigurasi di sini. Karena sekalinya salah, maka susah Yang untuk seperti dicari saya buat. kembali. Jika jelas sudah benar, kita lanjut. Kita lakukan restart kembali. Service C2. Di sini kita diminta untuk melakukan codingan HTML. Di bagian it works, tuliskan nama kita. Di sini perlu sangat-sangat diperhatikan penulisannya, karena ini penentu apakah web kita berhasil dibuka atau tidak. Di sini ternyata ada yang salah. Di sini slashnya harusnya ditaruh di paling awal. Jika dirasa sudah benar, kita keluar. Selanjutnya kita ketik di sini terakhir spasi slash file FTP, lalu enter, lalu chmod spasi strip R777 lalu spasi lalu kita masukkan cd lalu kita ketik kita akan menggunakan user dengan user f Lalu di sini kita bisa menuliskan apa yang mau kita tulis di website kita. Di sini saya mau menulis terima kasih sudah berkunjung di. lalu kita akan tambahkan password admin. Lanjut, kita pastikan terlebih dahulu apakah semuanya benar dan tidak ada typo. Karena sekali ada typo, maka salah satu tidak bisa terbuka. Karena dirasa sudah benar, kita lanjut Ctrl X. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi webmail server. Yang pertama kita akan install Masukkan password. Apache 2
ubahnya mengubah DVD menjadi DVD satu. Lalu biarkan saja. Oke, lalu enter. Lanjut apt Sebentar. install PHP Lalu kita masuk ke Apache dengan cara /apache tab. Oke. Yes. Masukkan password. Tab. Oke. Lagi. Nah, kita lanjut di bagian memasukkan IP pada kontrol panel. Langkah pertama, kita pergi ke aplikasi VirtualBox Network. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu adapter. Ini kita akan ubah buat masternya di sini. Sudah ada adapter 2 dan 3. Jika sudah, close, lalu pergi ke scene, setting, pergi ke network, diubah menjadi host onnya better. Di sini kita bisa memilih antara adapter 3 dan 2. Kita coba terlebih dahulu yang mana yang berhasil atau bisa dimasuki. Jangan lupa di sini ganti menjadi allow all. Oke. Lalu masuk ke kontrol panel. Cari yang mana adapter 3. Ini. Sini. Sini kita ubah menjadi IP kita. Seharusnya saya menggunakan 200.101.27, namun di sini tidak bisa karena IP 27 ada nyangkut di suatu bagian yang tidak saya jumpai. Tidak bisa saya hapus. Klik OK. Oke. Sebelum itu, pastikan ini berjalan. Kalau jika ini tidak jalan, maka pastikan tidak berhasil. Seharusnya tidak berjalan. Sepertinya tidak berhasil, tapi kita coba saja terlebih dahulu. Pergi ke Windows CP. Ganti menjadi FTP, hostname-nya IP kita, IP absen kita. Di sini ada salah. Admin. Lafal kita tambahkan Sepertinya tidak berhasil. Yap, gagal. Kita ganti saja terlebih dahulu adapternya hingga berhasil. Jangan lupa ini kita lakukan uptime agar IP-nya tidak tumpang tindih. Pergi lagi ke mesin, setting, bagian networknya kita ubah menjadi adapter 2. Oke. Kita cari yang mana adapter 2. Kita lakukan kembali masukkan IP. Klik OK. Kakak nyala. bagi itu fotonya apa? Baiklah, mari kembali kita coba. Baik, VirtualBox karena adapter 2 dan 3 tidak bisa. Kita coba kembali buat adapter tambahan. Kita create adapter 4, lalu pergi ke sini.
di SIM, bagian buka settingan. Bagian network kita ubah menjadi adapter 4. Semoga berhasil. lalu kita tambah di sini Cari adapter 4. Kita keluar dan terlebih dahulu. ikuti konfigurasi yang seperti yang saya lakukan. Nah ini dia. Sebelum mulai kita coba disable terlebih dahulu. Lalu yang ini jangan lupa kita uptime. Kita disable saja. Properties. Sini diubah. Kita tunggu. Sepertinya tidak jalan. Kayaknya kita harus bersihkan kembali. Kita uptime. Kita bersihkan saja terlebih dahulu teman-teman. Kita pergi ke VirtualBox-nya. Kita remove. Baiklah, mari kita ulang membuat WinSCP karena dari tadi tidak berhasil. Di sini saya sudah menambahkan adapter, namun sepertinya yang bisa adapter bawaan. Adapter bawaan yang ada di sini adapter 3. Oke. Lalu pergi ke control panel, Masuk ke CD, network. Kita cari adapter 3. Nah, di bagian sini sudah jalan. Jika sudah jalan, itu bisa kemungkinan berhasil. selanjutnya kita masuk ke CD, Kita coba masukkan IP kita. lalu enter, lalu kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada surat A. Lalu kita melakukan hal yang sama terhadap surat A. Klik oke. Nah, sudah jalan kedua-duanya. Terus di sinilah baru kita bisa masuk ke WinSCP. Ganti menjadi FTP, masukkan IP kita. Username-nya admin dan passwordnya sudah kita buat. Kita login. Berhasil. Lanjut di bagian sini kita perlu file. Lalu Yang pertama surat zip. suratnya Terakhir WordPress. Di bagian surat zip kita ganti terlebih dahulu dari zip menjadi rar. Di sini kita kecilkan saja. Kita lanjut. Kita sudah tiba di bagian sini. Lalu selanjutnya kita cek apakah website kita berhasil terkonfigurasi dan sudah terbuat. Kita menggunakan terlebih dahulu nama pertama kita.
berhasil. Kita minimize. Lanjut masuk ke perintah sini. CD LS sudah berganti menjadi surat lar karena kita tadi sudah ubah. Lalu kita lanjut. Lanjut. Di sini sudah tersedia surat yang sudah di-unzip dan WordPress yang sudah di-unzip. WordPress zip. Selanjutnya kita lakukan perintah yaitu Selanjutnya kita melakukan install dengan perintah apt get install unzip. Kita diminta mengganti DVD 1. lalu Storage. Choose file. lalu kita masukkan passwordnya Ganti. dan lalu di sini kita akan create database surat. Lanjut perintah berikutnya. Create Unzip. surat titik koma lalu enter lalu show Lanjut CD. Nah, di sini sudah terbuat database. Selanjutnya kita akan exit. Lanjut perintah nano wp Selanjutnya kita akan config titik php. OTC Di bagian sini kita ke bawah. Nah di db name lalu kita ubah menjadi kita akan CP WordPress. Lanjut username-nya default surat menjadi root. Terakhir passwordnya admin. Kita lihat seperti ini. Jika sudah betul, kita Ctrl X, Y, Enter. Ketikkan kembali perintah CD. LS surat lar CD file FTP surat masuk kembali MV. Oh, ternyata ada kesalahan di bagian perintah ini. Pas dilihat dia nggak ada nama Directory. Ternyata saya ada kesalahan di bagian sini. Seharusnya setelah MV surat rar var www kita lanjut ke CD var www lalu kita klik ls. Nah, berhasil sudah seperti ini indeks HTML surat rar WordPress. Lanjut kita lakukan kembali install apt get install unzip. Sudah
masuk ke unzip. Unzip surat. Kita tunggu. Ketikkan ls sudah masuk ke pinta MySQL min u min p, lalu masukkan password. Di sini kita ketikkan perintah create database surat karena kita akan membuat database surat. Sudah oke, lalu kita minta show data. Lihatkan data yang ada. Kita tengok terlebih dahulu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jika sudah ada semua, maka kita tinggal keluar. Lanjut. CD TC. Lanjut kita masuk ke nano surat. Di bagian sini kita diminta nulis surat di dokumen root samping www. Belum masuk. Kita pergi ke nano koneksi PHP. Sebelum itu buat bagian rootnya menjadi Oh iya, Cok. cd nah sudah seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke nano koneksi PHP. Di bagian pas kita diminta menuliskan admin. Di sini kita hapus bagian DB surat. Kita beristirahat dulu ya. Ya Bagi Bapak. yang mau makan atau sarapan silakan. Yang tag video silakan di pause dulu. Kita masuk lagi jam 10. Baik Pak, servis AWC. What the heck? Tunggu, berhasil restartnya. Lanjut masuk ke PH. Ke sini. Nama pengguna, root, data sandinya. Di sini kita diminta memasukkan SQL. Caranya pergi ke bagian surat, import, pilih file. Ini dia yang harus kita masukkan, DB surat SQL. Tambahkan Lanjut kirim. lalu enter. Berhasil, minimize. Maka lanjut ke perintah berikutnya. Oh, kita bisa masuk ke sini karena sudah melakukan impor. File directory. Cara masuknya klik area home size surat. Berhasil. Ini ya, yang ini aja atau dua-duanya? Ini yang pertama. Lanjut. Kita lanjut ke job sheet terakhir, yaitu membuat konfigurasi mail. Lalu Caranya dia enter. perintah ketikan perintah eject Lalu kita masuk ke sebelum memasukkan DVD 3. si Kenapa? Agar terbaca ya teman-teman. Dan sudah masuk, lalu klik OK. Lalu lanjut ke perintah apt cd-rom. Berhasil. Selanjutnya kita masuk ke CD.
Sudah berhasil. Lanjut perintah T Lalu kita masuk ke get nano dot pt get email ini 2 ya. DB-nya dihapus. DB-nya dihapus bagian pas terus admin. Klik di enter, diminta mengganti DVD binary 1. Ya, kan ini ada yang kosong nih. Kita tulis admin. Kita ganti menjadi DVD binary 1. Lalu kita Ctrl X ya. Sudah. Oke, enter. Kita akan Tab lakukan service restart. enter. Service restart. Di sini ubah menjadi mail. Nama kita titik com. Oke. Lanjut mengganti binary 2. Selanjutnya kita akan masuk ke Google Chrome yang di sini yang di PHP Sudah menjadi 2. Kita masukkan di Oke, sini. lalu kita enter. Lalu passwordnya 1 Create. lalu kiri. Kita klik Kalau yes. masuk aku buat apa tadi? Ini root nggak? Ini Oh root. iya, sorry guys, di sini admin. Ubah menjadi bukan admin, sorry. DVD binary 3. Kalau enter. Di bagian surat, lalu kita masuk ke bagian import, lalu file. Enter. Kita cari di sini. Kita cari dbsurat.sqr. Belum, no. Lalu kita Oke, kirim ya. kita masuk perintah mail dir make Selanjutnya mail dir ini struktur make slash pc sql enggak cuma ini aja. huruf besar mail dir. Pastikan tidak ada yang salah ataupun typo ya teman-teman, karena jika salah di bagian mail kita tidak bisa masuk ke bagian square mail. Kita membuat ini agar bisa masuk ke website Squirrel Mail. Bentar. Lanjut nano etc postfix siap. Apa? Udah sih ya. Nah di bagian sini. Udah diambil ya, ayo. Mana cok orangnya? Bagian sini pergi ke paling bawah kita tulis Ayo kantin dulu home lah. Kantin dulu lah, weh. mailbox Jipen huruf gede mail dir. Benar-benar tidak boleh ada yang typo teman-teman. Mailbox home mailbox mail dir. Selanjutnya Ctrl X Y enter, lanjut DPKG di pos DP. Oke. Enter. Sudah benar? Oke. Biarkan kosong. Merekom Oke. Ini no. Ini oke. Ini program no. Ini oke. Ini oke. Ubah menjadi IP4. Enter. Sudah, lanjut ke tab selanjutnya. Ketikkan CD Tici Combines LS. Sudah, lalu nano db rea. Ini kita beri ke paling bawah. Klik mail in lalu IP kita.
Ctrl X, Y, Enter. Lanjut, masuk ke perintah cp default mail. Sebelum itu ubah dulu di bagian root menjadi nih, cd, etc, pc2, seeds of fiber, enter, sudah, lalu ls. Nah, lalu kita bisa masuk ke cp default mail ls. Sudah berhasil. Lanjut nano. Nah, di bagian sini diminta untuk menghapus server alias. Lalu di bagian server name, www ubah menjadi mail. Selanjutnya di bagian sini menjadi USR. Share squirrel mile. Lanjut di bagian sini juga kita ubah squirrel mile. Share USR. Jika dirasa sudah benar, Ctrl X, Y, Enter. Lanjut ke perintah berikutnya. Nano etc mile ini kita pergi ke tengah, ke bagian tengah. Nah, di sini pertama-tama pagar kita hapus, lalu kita hapus ketikkan bintang titik 28. Lanjut, ini juga bintangnya pagarnya dihapus. Lalu jangan lupa example form ini ubah menjadi nama kita. Siapa yang tahu? Sudah, Ctrl X, Y, Enter. Lalu pergi ke bagian paling bawah. Kita tulis include etc squirrel mail Apache on. Perhatikan benar-benar jangan sampai ada yang salah ataupun typo. Jika sudah, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita lakukan restart. Berhasil? Min 9. Terakhir restart terakhir, sorry. Oke. Lanjut cek apakah kita berhasil masuk ke squirrel mile.
Squirrel Mile. Kasih ya. Terakhir kita buat akun di Squirrel Mile agar bisa terhubung. Kita buat 2 akun untuk komunikasi, akun 1 dan akun 2. Caranya add user gede Rea 1 ter. Oh, sepertinya tidak bisa, maka kita harus kecil saja. Masukkan password. Tulis Rea 1. Enter. Yes, enter. Lanjut add user Rea 2. Masukkan password again. Tulis lagi namanya Rea 2. Enter. Selanjutnya penentuan apakah kita berhasil membuat akun. Untuk Rea 2 subjeknya kita send, kita sign out, klik lalu masuk ke Rea 2 untuk melihat apakah pesan kita sampai. Oke, sampai teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk membalas pesan dari akun pertama? Caranya reply. Tulis. Juga jajan. Send. Belum. Sign out. Klik here. Masuk kembali ke Rea 1. Login. Oke, berhasil. Sekian tutorial saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata tidak jelas ataupun yang lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kencang ya.